Malam itu, Dika berdiri sendirian di terminal Bekasi yang hampir kosong. Jam sudah menunjukkan lewat tengah malam, tapi tidak ada satupun bus yang datang. Lampu terminal berkedip-redup, angin malam terasa dingin menusuk, dan hanya ada beberapa orang duduk diam tanpa saling bicara. Suasana terasa aneh, terlalu sunyi. Tiba-tiba, dari kejauhan muncul sebuah bus tua melaju pelan. Catnya kusam, lampunya redup, dan tulisan jurusan di depannya hanya terlihat samar. Bekasi, Bandung, tanpa aba-aba. Orang-orang yang sejak tadi diam, langsung berdiri dan naik ke dalam bus itu. Dika ragu sejenak, tapi karena tidak ada pilihan lain, ia ikut melangkah masuk. Begitu duduk, ia langsung merasakan sesuatu yang berbeda. Tidak ada suara percakapan, tidak ada kondektur. Bahkan suara mesin pun terdengar aneh, terlalu halus. Ia menoleh ke sekeliling. Semua penumpang duduk diam, menatap lurus ke depan, tanpa ekspresi sedikit pun. Dika mulai merasa ada yang tidak beres. Ia mencoba menenangkan diri sambil melihat ke arah depan, tapi sesuatu langsung membuatnya merinding. Kursi sopir terlihat kosong. Dari kejauhan, hanya bayangan gelap yang tidak jelas bentuknya. Ia mengalihkan pandangan ke penumpang di sampingnya dan mencoba menyapa pelan. "Mas, ini benar ke Bandung, kan?" Tidak ada jawaban. Orang itu tetap diam, menatap lurus ke depan tanpa berkedip. Suasana di dalam bus terasa semakin dingin. Dika lalu menoleh keluar jendela, berharap melihat jalan yang familiar. Tapi yang ia lihat justru berbeda. Jalanan gelap, diselimuti kabut tebal, tanpa lampu, tanpa rumah, tanpa kendaraan lain. Seolah bus itu tidak lagi berada di jalur biasa. Jantung Dika mulai berdegup kencang. Ia kembali melihat ke dalam bus, dan saat itu ia sadar tidak ada satupun penumpang yang benar-benar terlihat hidup. Rasa takut mulai menguasai Dika. Dengan langkah pelan, ia berdiri dari kursinya dan berjalan ke arah depan bus, berusaha memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Setiap langkah terasa berat. Lantai bus dingin seperti tidak berpenghuni. Saat ia semakin dekat ke kursi sopir, jantungnya berdegup semakin kencang. Sosok sopir itu ada, tapi tidak jelas. Wajahnya seperti tertutup bayangan gelap, tanpa mata, tanpa ekspresi. Tangan di setir bergerak, tapi terasa tidak wajar. Tiba-tiba, bus berhenti mendadak. Pintu terbuka sendiri dengan suara berderit panjang. Beberapa penumpang berdiri perlahan dan mulai turun satu persatu. Dika memperhatikan dengan napas tertahan. Saat mereka melewatinya, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya langsung lemas kaki. Mereka tidak menyentuh lantai. Dika mundur dengan panik. Ia menoleh ke belakang, dan kini hampir semua penumpang mulai berdiri. Perlahan, mereka menoleh ke arah Dika bersamaan. Dika mundur dengan tubuh gemetar saat semua penumpang mulai berdiri dan menoleh ke arahnya secara bersamaan. Wajah mereka pucat, mata kosong, dan suasana di dalam bus berubah jadi sangat dingin, seperti bukan lagi di dunia nyata. Tidak ada suara mesin, tidak ada angin, hanya keheningan yang menekan. Tiba-tiba, pintu bus tertutup sendiri dengan keras. Bus kembali berjalan, tapi kali ini jauh lebih cepat. Jalan di luar semakin gelap, kabut semakin tebal, dan tidak terlihat ujungnya. Dika mencoba berlari ke arah pintu, tapi langkahnya terasa berat, seperti ditahan sesuatu. Dari belakang, ia mendengar suara lirih, semakin banyak, seperti bisikan dari banyak orang sekaligus. Saat ia menoleh, para penumpang itu mulai mendekat perlahan, tidak berjalan, tapi seperti melayang. Salah satu dari mereka berhenti tepat di depan Dika, lalu tersenyum lebar dengan wajah yang tidak wajar. Dan dari arah depan, suara sopir akhirnya terdengar, pelan, dalam, menyeramkan. "Kamu bukan penumpang kami." Dika langsung panik. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke arah pintu sambil memukulnya keras. "Buka! Buka!" teriaknya.
Tapi pintu itu tidak bergerak. Bus melaju semakin kencang. Suara bisikan di belakangnya berubah jadi tawa yang mengerikan. Dalam keputusasaan, Dika memberanikan diri melompat saat bus sedikit melambat di tikungan. Tubuhnya terhempas ke jalan. Semuanya gelap. Lalu sunyi saat ia membuka mata. Matahari sudah terbit. Dika terbaring di pinggir jalan hutan. Tubuhnya penuh luka ringan. Beberapa warga mengerumuninya, mencoba menenangkan. Dengan suara gemetar, Dika menceritakan bahwa ia naik bus dari Bekasi menuju Bandung. Warga saling berpandangan. Salah satu dari mereka berkata pelan, "Di jalur ini tidak pernah ada bus malam." Dika terdiam. Lalu seorang warga lain menambahkan, "Dulu pernah ada kecelakaan besar di sini. Satu bus masuk jurang. Semua penumpangnya meninggal." Tubuh Dika langsung dingin. Ia menoleh ke arah jalan, dan di kejauhan, samar-samar, ia melihat bayangan bus tua itu melintas lagi di balik kabut. Seolah perjalanan itu tidak pernah benar-benar berakhir.